Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat beribadah di ibadah Minggu Online GKI Prambanan. Bagi segenap anggota jemaat dan simpatisan GKI Prambanan dan juga jemaat yang lain yang bergabung bersama kami. Semoga ibadah ini dapat membawa berkat dan memperteguhi iman percaya kita kepada Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Ibadah Minggu 20 Juni 2021 dipimpin oleh Pendeta Hendrikus Agus Raharjo dari GKI Sorogenen. Warta jemaat dapat dibaca melalui warta jemaat online yang telah di-share di grup WhatsApp GKI Prambanan. Dengan bangkit berdiri, mari kita bersama-sama pujikan pujian NKB 1, bait 1 dan 2, Hai Kristen nyanyilah. Saudara-saudara, saat ini kita akan memulai ibadah kita dan kita akan mengakui bahwa pertolongan kita berasal dari Tuhan, sumber kehidupan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia Allah Bapa dan damai sejahtera Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk. Tuhan adalah pengendali kehidupan. Kita sebagai umat manusia harus percaya akan penyertaan Tuhan di kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6. Mari bersama kita pujikan pujian Kaulah Harapan.
Marilah kita datang menghadap kepada Tuhan yang Maha Kasih dengan segala kerendahan hati untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Umat dipersilahkan berdoa secara pribadi. Tuhan, inilah doa pengakuan dosa kami. Kiranya Engkau mengampuni segala dosa, baik dalam tindakan, tutur kata, dan perbuatan yang kami lakukan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari jemaat, kita naikkan pujian dari PKJ 37, bait yang pertama dan kedua, Bila Ku Renung Dosaku. Berita anugerah. Jemaat diundang untuk berdiri. Terimalah berita anugerah yang terambil dari 1 Korintus 6 ayat 19 sampai dengan 20. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai dengan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah,
dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Dengan tetap berdiri, mari kita pujikan NKB 164, bait yang pertama dan keempat, Kidung yang Merdu di Hatiku. Membisikkannya, jangan takut ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi cobaan yang berat, hatiku tak takut dan kecut, karena Tuhanku dekat. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Ya saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita mohon penyertaan Roh Kudus. Kita berdoa saudara-saudara. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan, ketika saat ini kami diperjumpakan meskipun secara online. Kami boleh bersyukur atas kesempatan ini. Kami sudah memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan saat ini waktunya agar kami boleh dengar akan firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kembali kami membuka telinga kami, membuka pikiran kami, dan membuka hati kami, agar firman Tuhan ini senantiasa mewarnai kehidupan kami, sehingga kehidupan kami semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan, merenungkan, dan menghidupi firman-Mu. Amin. Saudara-saudara, bacaan di minggu kali ini diambil dari Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai 41. Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut?
Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang-orang yang membaca, merenungkan, dan menghidupi firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, suatu hari saya selesai pelayanan. Dan ketika saya selesai pelayanan, sudah malam hari, sudah capek sekali, udah lelah sekali, udah letih sekali, kepengennya pulang ke kamar, istirahat, tidur. Nah, tapi apa yang terjadi saudara-saudara, ketika saya pulang, muncul hujan deras. Hujannya deras banget. Tetapi karena saya sudah capek, udahlah, nekat aja. Pokoknya sampai kamar, istirahat, tidur. Nah, karena itu hujan lebat, akhirnya saya nekat. Dan ketika sampai kamar, saudara-saudara, harapan saya kan saya kepengen ganti baju. Saya kepengen langsung tidur. Harapannya semoga langsung teksek turu ya saudara-saudara ya. Tetapi apa yang terjadi saudara-saudara? Ketika saya buka pintu, waduh, kasur saya itu basah saudara-saudara. Ya, kasur saya basah karena apa? Bocor ternyata. Waduh, ya kan udah basah, basahnya bukan cuma sedikit saudara-saudara, udah ngecembeng bahasa Jawane gitu ya kan. Jadi banyunya wakeh saudara-saudara. Waduh, piye toh? Saya dalam hati, waduh Tuhan, kenapa ya Tuhan? Ini sudah capek, udah lelah, udah letih, kepengen istirahat, jelalah kamarnya bocor. Aduh Tuhan, waduh ya saudara-saudara, itu yang terjadi, yang saya alami. Ya, akhirnya gimana? Ya udah, akhirnya diberesin saudara-saudara. Nah, kisah tadi kalau kita melihat, para murid pun dalam bacaan yang tadi kita baca mengalami hal yang sama saudara-saudara. Para murid pada waktu itu seharian bersama dengan Tuhan Yesus pelayanan. Seharian mengerjakan banyak hal. Seharian berjumpa dengan orang. Seharian berinteraksi. Seharian bekerja. Mereka pasti mengalami kelelahan. Mereka pasti mengalami keletihan. Dan harapannya apa? Ya udahlah, ketika sudah selesai pelayanan, ini naik kapal, nanti sudah sampai sana istirahat. Pengennya seperti itu saudara-saudara. Tetapi apa yang terjadi saudara-saudara? Ketika kondisi sudah capek, badan sudah letih, yang terjadi adalah perahu mereka justru kena angin taufan. Perahu mereka justru dihantam dengan angin yang besar, dan itu membuat air semakin satu sama lain, ya kan, semakin bingung. Karena apa? Airnya itu masuk ke dalam kapal. Dan ketika air masuk ke dalam kapal, saudara-saudara, muncul bayangan-bayangan, muncul ketakutan yang dialami oleh para murid. Mereka takut, piye ya kalau ini nanti perahunya tenggelam, kita sudah capek, nggak bisa renang lagi, ya kan? Saya ingat ketika saya pernah les renang saudara-saudara ketika saya kecil ya. Kadang-kadang kalau pas saya capek, karena saya les renang tuh harus kanan ke bolak-balik. Dan ketika capek, maka kakinya bisa kram saudara-saudara ya. Kram, tahu saudara-saudara kram? Ya, kram itu kayak keong itu ya, yang buat seafood itu ya. Oh, bukan ya kan, itu kan kerang itu ya. Kram itu keadaan kakinya itu kaku saudara-saudara. Karena apa? Terlalu capek. Bisa terjadi yang jadi adalah kram saudara-saudara. Dan ketika capek kram, maka kaki itu sulit digerakkan. Dan hati-hati saudara-saudara, tidak sedikit orang ketika terlalu capek kemudian kram, maka dia tenggelam. Dan itulah ketakutan yang dibayangkan para murid. Kita sudah seharian bekerja, seharian pelayanan. Nanti kalau kram, kita tenggelam, udah mampus saudara-saudara ya. Atau kalau enggak, ketakutannya bagaimana? Yaitu ketika kami tenggelam, udah kram, itu sudah enggak ada pijakan. Kalau orang renang saudara-saudara ya, itu kan paling ya 2 meter, katakanlah 2 meter, kemudian 1 meter, kemudian setengah meter ya kan. Jadi kalau capek bagaimana? Ya udah pergi ke tempat yang ada pijakannya. Nah, kalau kita kembali, para murid ketika tenggelam, tidak ada pijakannya bagaimana? Udah mampus, udah
Nggak mungkin lah ini kalau nanti tenggelam, udahlah. Kita sudah habis, nggak bisa apa-apa. Dan saudara-saudara, di tengah ketakutan itulah akhirnya dia memberanikan untuk membangunkan Tuhan Yesus, Sang Guru. Dan membangunkannya pun bukan keadaan yang baik-baik saja ya saudara-saudara. Membangunkannya bukan keadaan yang halus, kayak orang bangunin tempat tidur itu ya. Guru bangun dong. Yuk, guru bangun guru. Nah, nggak mungkin kayak gitu saudara-saudara ya. Karena keadaannya kacau, keadaannya ketakutan, maka membangunkannya pun pasti sampai harus sampai teriak-teriak ya mungkin ya. Guru ini bagaimana? Guru bangun guru. Guru bangun guru. Ini aduh guru, tolong bangun. Nah saudara-saudara, di tengah keadaan demikianlah Tuhan Yesus yang tidur di buritan. Buritan adalah sebuah lokasi di mana pengendali perahu ada di situ saudara-saudara. Dan itu merupakan simbol bahwa di tengah ketakutan itulah Tuhan mampu berkarya. Di tengah situasi yang kacau, Tuhan Yesus mampu berkarya, saudara-saudara. Dan apa yang terjadi? Betul, sesuai dengan apa yang kita lihat. Para murid berkata, Guru, engkau gak peduli ya kalau kita binasa. Ayat 38 dan ayat 39. Tuhan Yesus kemudian bangun. Dan dia menghadap ke arah alam yang sedang bergejolak itu. Dia berkata, diam, tenanglah. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Seketika itu juga keadaan menjadi tenang. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan Yesus, kisah yang tadi kita baca menunjukkan bahwa di dalam kehidupan ini kita tidak bisa lepas dari yang namanya taufan-taufan kehidupan. Di dalam kehidupan ini kita nggak mungkin lepas dari yang namanya taufan-taufan pergumulan, permasalahan, beban hidup. Yang mungkin saja saudara-saudara saat ini Anda dan saya ikut ibadah online ini mungkin masih punya masalah, mungkin masih punya beban, mungkin masih punya pergumulan yang belum diselesaikan saudara-saudara. Nah, yang menjadi permasalahan itu bukan pergumulannya, bukan yang namanya beban hidupnya. Yang menjadi permasalahan di dalam kekristenan itu apa? Yang menjadi permasalahan di dalam orang Kristen apa? Yaitu adalah mengalami ketakutan. Makanya kan Tuhan Yesus ngomong, kenapa kamu begitu takut? Nah, jadi bukan taufannya yang jadi masalah, tetapi orangnya, murid-muridnya, Anda dan saya yang mengalami ketakutan. Dan ketakutan itu saudara-saudara membuat orang lupa bahwa ada Yesus di dalam kehidupan kita. Ketakutan membuat para murid itu lupa. Kalau kita baca saudara-saudara bacaan kita perikop sebelum ini yang dibahas minggu lalu juga. Para murid ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus yang masa lalu-lalu saudara-saudara, para murid melihat bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan. Para murid melihat bagaimana Tuhan Yesus melakukan mujizat. Para murid melihat bagaimana Tuhan Yesus itu bisa mengusir setan. Para murid melihat bagaimana pengajaran Tuhan Yesus. Akan tetapi apa saudara-saudara? Ketika ketakutan menguasai para murid, mereka lupa pengalaman mereka bersama Tuhan. Dan disitulah Tuhan mengatakan, kenapa kok kamu takut? Kenapa kok kamu gak percaya? Ketakutan membuat mata iman kita menjadi buta. Meskipun Tuhan Yesus ada di depan kita. Dan itulah yang mungkin Anda dan saya alami saat ini saudara-saudara. Mungkin saja Anda seorang pedagang yang saat ini dagangannya, omsetnya semakin turun karena pandemi corona. Mungkin dalam hati berkata, Tuhan ini kenapa ya dagangan saya hari ini susah laku. Tuhan kenapa ada corona sih ya Tuhan. Tuhan ini makanya dagangannya saya gak laku sama seperti dulu. Nah ketika dagangannya gak laku, saudara-saudara pulang ketemu anaknya. Kemudian anaknya ngomong, Pak ini handphonenya rusak.
saya tadi sudah ke tempat tetangga, dicoba benerin itu nggak bisa, harus beli baru. Ini kalau nggak beli baru, maka saya nggak bisa sekolah, karena sekarang kelasnya online. Saudara-saudara lihat ya, udah dagangan nggak laku, kemudian harus keluar uang untuk membeli handphone, kalau nggak anaknya nggak sekolah, muncul pergumulan demi pergumulan. Nggak berhenti sampai di situ, saudara-saudara. Beberapa hari kemudian orang tua pedagang ini mendapat kenyataan. Karena apa? Orang tuanya kecelakaan. Ya, orang tuanya sudah sepuh, sudah tua, kemudian ditenggel. Tenggel ini apa ya bahasa Jawa? Ditabrak ya saudara-saudara ya. Ditabrak. Dan akhirnya apa yang terjadi? Maka orang tua dari pedagang ini harus dibawa ke rumah sakit. Perawatan, ya memang bisa pakai BPJS, tetapi kan ada biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan. Harus mengeluarkan transport, setiap hari harus didampingi, yang dampingi harus beli makan. Saudara-saudara, lihat ya keadaan orang ini ya. Udah dagangannya sudah nggak begitu laku, harus keluar uang buat beli handphone kalau ndak anaknya nggak sekolah. Kemudian orang tuanya jelalah ya saudara-saudara ya, kecelakaan, dirawat di rumah sakit. Saudara-saudara yang terkasih, dalam keadaan inilah orang beriman bisa mengalami ketakutan, dan ketakutan membuat dalam tanda kutip lupa akan kuasa Tuhan. Dan kemudian bertanya, Tuhan ini gimana? Tuhan ini bagaimana? Tuhan ini baik apa enggak? Tuhan ini piye toh? Ini saya kok punya pergumulan, kenapa Tuhan? Dan saudara-saudara, ketika Anda dan saya diperhadapkan keadaan demikian, hari ini melalui kisah di Buritan inilah kita diingatkan saudara-saudara, di masa lalu. Ya, jadi manusia itu kan memiliki 3 dimensi. Dimensi masa lalu, masa kini, dan masa depan, saudara-saudara. Nah, di masa lalu, saudara-saudara, ketika kita menghadapi pergumulan, menghadapi permasalahan, ingatlah masa lalu kita. Berapa kali Tuhan menyelamatkan Anda dan saya. Berapa kali Tuhan berkarya ketika kita punya masalah. Berapa kali Tuhan menolong Anda dan saya menghadapi pergumulan yang waktu itu kita alami. Berapa kali saudara-saudara mungkin Tuhan menyembuhkan Anda dan saya di dalam keadaan yang sakit parah. Berapa kali Tuhan menguatkan Anda dan saya menghadapi keadaan harus bangkrut. Bangkrut habis-habisan di masa lalu, ditipu orang. Tetapi Tuhan menyertai. Tuhan terus memberi kekuatan. Buka lagi dagangan yang baru. Mulai dari yang kecil-kecil, sekarang mulai bertambah. Dan saudara-saudara, bagaimana dulu utangnya itu 50 juta, sekarang mulai berkurang 40, 30, 20, 10, sekarang tinggal 1 juta. Bukankah itu penyertaan Tuhan? Bukankah itu karya Tuhan? Oleh sebab itu saudara-saudara, ketika kita menghadapi pergumulan saat ini, lihat masa lalu kita. Berapa kali Allah menyukupkan kita? Berapa kali Allah menyembuhkan kita? Berapa kali Allah memberikan kekuatan untuk bisa menghadapi, sehingga kita bisa ada sampai saat ini. Sehingga saudara-saudara, dimensi masa lalu mengingatkan betapa besar kuasa Tuhan yang sudah kita alami. Berapa banyak Tuhan menyertai Anda dan saya melewati pergumulan demi pergumulan. Dan itu menjadi pijakan kita untuk menghadapi saat ini. Ya Tuhan, saat ini saya memang punya masalah. Saya saat ini memang masih punya hutang. Mungkin saat ini kami memiliki yang namanya beban kehidupan. Tetapi melalui kisah di Buritan, saya ingat kok, Tuhan menyertai masa lalu. Dia pasti akan menyertai saat ini. Dan pijakan ini membuat kita semangat untuk menghadapi hari esok. Pijakan ini membuat kita semangat. Mungkin masa depan kita ada pergumulan. Mungkin masa depan kita ada permasalahan. Mungkin masa depan kita dihadapkan pada beban hidup yang lain. Tetapi
Allah adalah Allah yang sama. Allah kita adalah Allah yang tak berubah dari dulu, kini, dan yang akan datang. Kalau dulu dia menyertai untuk melewati sampai detik ini, maka dia yang sama juga akan menyertai kita sampai hari esok. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita diingatkan. Ia bersamamu di buritan, mengingatkan bahwa kita dihadapkan pada realitas kehidupan yang harus berjumpa dengan masalah dan pergumulan. Namun ingatlah, kita tak sendirian. Karena ada Yesus sang sumber pengharapan. Ia akan memberikan dan menguatkan iman untuk memampukan kita hadapi ketakutan. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri. Marilah kita mengaku iman bersama dengan orang percaya di seluruh dunia dan di sepanjang abad dengan mengungkapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ya, saat ini saudara-saudara kita akan menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa saudara-saudara. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan ketika saat ini kami dikuatkan, diingatkan dan dipimpin oleh firman Tuhan. Agar firman Tuhan ini menyertai kehidupan kami. Sehingga ketika kami menjalani kehidupan ini, kami semakin berani, kami semakin yakin, dan kami semakin beriman bahwa Tuhan Yesus menyertai kami di dalam setiap langkah kehidupan kami. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk terus mengingat firman-Mu, sehingga kehidupan kami semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan. Saat ini ya Tuhan kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit dalam masa pemulihan maupun di dalam kondisi yang rentan. Tuhan saat ini Tuhan berkati, Tuhan beri kekuatan, Tuhan terus beri semangat di dalam menghadapi masa pemulihan, di dalam menghadapi sakit penyakit, di dalam menghadapi kerentanan yang ada. Kami yakin bahwa Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan tidak pernah sedetik pun meninggalkan saudara-saudara kami yang sakit, yang dalam masa pemulihan maupun dalam kerentanan. Saat ini Tuhan kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang mendampingi. Tuhan beri kesabaran, Tuhan beri kekuatan dan penyertaan. Saat ini Tuhan kami juga mau berdoa untuk pergumulan-pergumulan lain yang mungkin saat ini kami hadapi. Mungkin ada pergumulan karena keuangan, mungkin ada pergumulan karena pekerjaan, pergumulan karena ada konflik dengan orang lain, dan pergumulan-pergumulan lainnya. Ya Tuhan, di tengah keadaan yang tidak enak ini, kami mohon agar Tuhan menyertai kami menghadapi setiap pergumulan yang ada. Saat ini ya Tuhan kami juga mau berdoa untuk program-program di gereja GKI Prambanan. Tuhan berkati, Tuhan sertai dalam persiapannya. Tuhan berkati orang-orang yang ambil bagian, orang-orang yang campur tangan dalam program-program yang sudah dipersiapkan. Tuhan berkati, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri semangat,
sehingga melalui program-program di GKI Prambanan ini nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah online. Tuhan berkati, biarlah melalui ibadah online ini spiritual kami tetap dipertahankan, justru dikembangkan juga. Tuhan juga berkati untuk orang-orang yang ambil bagian dalam pelayanan online ini. Tuhan beri kekuatan, penyertaan. Tak lupa ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa negara kami yang sedang menghadapi COVID-19. Tuhan berkati untuk proses vaksinasi. Tuhan berkati orang-orang yang mengambil kebijakan. Tuhan berkati juga untuk tenaga-tenaga kesehatan yang memperjuangkan vaksinasi. Tuhan berkati, Tuhan sertai. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara lain yang juga menghadapi COVID-19. Tuhan berkati, Tuhan sertai. Dan Tuhan terus memberi semangat agar mereka boleh mendapatkan kekuatan menghadapi keadaan ini. Demikianlah doa syafaat kami yang akan kami akhiri dengan doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, marilah kita memberi persembahan. Sebelumnya, dengarlah nat persembahan saat ini. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amsal 3 ayat 9-10. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita dengan memberi persembahan yang dapat ditransfer melalui Bank Mandiri dengan nomor 1380017102679 atau dimasukkan di kotak persembahan yang tersedia di kantor gereja GKI Prambanan. Marilah kita pujikan nyanyian NKB nomor 208 bait 1 dan 3, Tabur Waktu Pagi. Mari kita bangkit berdiri dan membawa persembahan kita dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kembali kami datang mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan,
untuk setiap anugerah, pertolongan, berkat, serta kemurahan Tuhan yang senantiasa kami rasakan dalam sepanjang kehidupan kami. Terlebih saat ini Tuhan memberikan kami waktu untuk kami boleh bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kami juga telah mengumpulkan persembahan sebagai tanda syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan sucikan, sehingga persembahan ini boleh dipakai sebagai kesaksian dan pelayanan GKI Prambanan. Ya Tuhan, berkatilah setiap usaha, pekerjaan, doa serta pengharapan kami kepada-Mu ya Tuhan, sehingga berkat-berkat-Mu boleh melimpah di dalam setiap kehidupan kami. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan dan berkat yang Tuhan senantiasa nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk penatua yang telah dipercaya untuk mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan sehingga boleh mengelola persembahan ini dengan sebaik-baiknya, terlebih hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu saja ya Tuhan. Ya Bapa, inilah doa dan permohonan kami yang kami bawa kepada-Mu melalui Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita pujikan lagu dari Kidung Jemaat 376, bait yang pertama dan kedua, Ikut Dikau Saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Saat ini saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, haleluya.